warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini luar biasa, sangat baik dari Allah. Kita boleh berusaha hati bahwa masjid kita pada pagi hari ini cukup penuh, ya, bahkan sampai keluar sana. Mudah-mudahan ini salah satu tanda kebangkitan Islam di minggu kedua yang dimulai pada 1 Muharram 1440 Hijriah. Insyaallah. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat nih. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada perayaan 1 Muharram 1440 Hijriah tahun ini kita mengadakannya di saat pagi hari pada sholat subuh berjamaah. Sebelumnya kami coba menyampaikan bahwa acara ini penyambutan tahun baru Muharram itu setelah dimulai kemarin yang dilakukan dengan acara pelatihan basic memanah bagi anak-anak remaja, dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa dari anak-anak remaja kita. Yang kedua kita lakukan pada hari ini yaitu pada saat pagi hari pada sholat subuh berjamaah takbir akbar. Dan yang ketiga nanti pasca sarapan ramah tamah kita akan melaksanakan jam 9, jam 8 malahan sudah pada standby serta bazar cek darah, kolesterol, asam urat dan juga kolesterol, asam urat dan gula darah. Dan terakhir nanti untuk anak-anak SD, anak-anak TPA kita mengadakan cerita si orang anak jam 9 sampai jam 11. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Mukarramin untuk menyemarakan acara ini. Diajak keluarganya ke sini, yang SD ikut di atas acara cerita si orang anak, yang nanti ibu bapak bisa mengikuti cek gula darah, kolesterol dan asam urat sampai jam 12. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu dan mengefisienkan waktu pada hari ini, insyaallah acara ini akan kita mulai dengan sambutan dari Ketua DKF kepada Pak Haji Amin Ahsan Esa. Tafadhol masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang sangat berbahagia ini, kita semua dapat hadir di Masjid Al-Mukarramin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan dengarkan tausiah. Salawat dan salam sejahtera senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa hormat kami sampaikan kepada Al-Ustaz Bapak Muhammad Azam Sidki LC yang insyaallah pada pagi hari ini akan berbagi ilmu pada kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti kami yakin betul akan membawa manfaat buat kita semua. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang juga kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, rahmat Allah yang berikan kepada kita sampai pada hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih hidup, kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas.
Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terbaring sakit, bahkan kemarin terjadi musibah jatuhnya bus menelan korban sebanyak 21 orang yang sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan mengakhiri hidupnya pada hari Jumat kemarin. Kalau dia tahu, mereka pergi akan meninggal, saya yakin mereka tidak akan naik busnya. Ini kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Di 1440 Hijriah ini, ya, bertepatan dengan 2018 Masehi, kita memasuki satu Muharram, tahun baru Islam, di mana Nabi berhijrah. Kita tidak melaksanakan hijrah itu berpindah tempat, tapi hijrah yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita berpindah dari perbuatan yang tidak bagus kepada perbuatan yang bagus. Esensinya seperti itu, dan lebih lanjut nanti kita akan dengarkan bagaimana apa yang disampaikan buat kita semua. Tapi yang perlu saya ingatkan bahwa kita menyadari umur kita tidak ada 1 menit ke depan yang kita tahu. Jadi introspeksi diri pada saat ini, melihat ke dalam kita, gak usah lihat orang lain. Saya sebagai Ketua DPR Al-Mukarramin menghimbau kepada kita semua, mengajak kepada kita semua, marilah kita introspeksi diri kita, wabil khusus saya dan kita semua. Kalau masih ada perbuatan-perbuatan yang kurang bagus di hari-hari kemarin, ya, sebelum berangkat melaksanakan subuh, ada perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, perbuatan-perbuatan yang tercela, hari ini kita hijrah, kita berpindah, kita bersihkan pikiran kita sucikan hati kita untuk menerima kebenaran ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saudarakan selamat tahun baru Muharram. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, Allah ridha kita, Allah berikan ampunan buat kita untuk akhirnya kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya atas nama Ketua DPR mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah melaksanakan kegiatan menyambut Muharram ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Okri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan. Mudah-mudahan kita apa yang sudah lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Akhirnya terima kasih untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma rabbana wa salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahaja ala minhajihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, bilangan hari dengan kemudian berlanjut menjadi bilangan pekan, kemudian menjadi akumulasi bulan dan tahun yang seluruhnya sudah kita lewati sampai hari ini. Setidaknya dari sekian panjang usia kita yang bervariasi, setidaknya sampai pagi ini, semuanya tentunya karena Allah masih memberikan nikmat karunia kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala
kita diminta untuk mensyukurinya. Allah sampaikan kepada keluarga Daud bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, perbanyaklah amal kalian sebagai bentuk syukra, terima kasih kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur berarti memaksimalkan semua nikmat karunia dan titipan Allah tersebut dalam rangka menunjang amal soleh kita. Mata kita, mata yang bersyukur sejauh mana menunjang amal soleh kita untuk membaca Al-Quran. Kaki kita menjadi kaki yang bersyukur manakala bisa menunjang langkah kita ke masjid. Telinga kita telinga yang bersyukur manakala telinga ini mampu menunjang langkah kaki kita ke masjid, yang kemudian didahului dengan respons mendengar suara azan dan panggilan azan. Lisan kita menjadi lisan yang bersyukur manakala bisa menunjang, dalam hadis dikatakan wa khairul kalami dzikru, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik lisan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat adalah untuk kita pandai bersyukur kepada Allah, dan cara kita pandai bersyukur sejauh mana nikmat itu berkorelasi dengan pertambahan amal soleh kita. Jangan semakin banyak nikmat, justru amal soleh semakin berkurang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang insya Allah istiqamah sehingga kita layak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kita dipandang sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang juga layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat nanti tidak semua hamba Allah, tidak semua manusia kemudian Allah mau memandang mereka. Allah sampaikan dalam surat Al-Imran, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat mereka. Allah tidak mau memandang mereka. Allah acuh terhadap mereka. Karena sebab apa? Di dunia pun mereka acuh kepada Allah. Tidak mau menghadapkan pandangan kepada Allah. Tidak mau menundukkan pandangan kepada Allah. Tidak mau menyambut setiap seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, ustazah, alim ulama, para tokoh masyarakat, ketua DKM, ketua RW, ketua RT yang saya muliakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika lewat depan masjid lihat spanduk temanya tentang ayo ke masjid supaya eksis, kurang lebih begitu. Tapi rasa-rasanya setelah melihat masuk ke dalam masjid, bahkan sekarang sengaja pintunya dibuka untuk sebagai kita bisa saksikan bersama bahwa softnya ternyata sampai ke luar ruangan. Berarti temanya harus diganti, karena ternyata temanya tidak relevan. Sudah dibuktikan ayo ke masjid, ternyata baru dengan spanduk, belum saya bicara, ternyata sudah pada ke masjid semua. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, peristiwa hijrah, peristiwa yang sangat monumental. Disitulah titik bermula satu peradaban besar, yang kemudian menjadi mercusuar peradaban sehingga dinamakan sebagai Al-Madinatul Munawwarah, yang sebelumnya Yathrib, kota yang dipenuhi dengan cahaya, yang cahayanya terang benderang sebagaimana mercusuar, yang kemudian cahayanya menjadi petunjuk bagi nahkoda kapal yang sedang berada dalam kegelapan lautan. Peradaban yang penuh dengan kejahilian kegelapan kemudian diterangi dengan cahaya Islam.
diterangi dengan petunjuk-petunjuk Rabbani, diterangi dengan siraman-siraman rohani dari Rasulullah SAW, diterangi dengan ajaran-ajaran Rabbani, ajaran-ajaran yang kemudian melangitkan manusia. Manusia menjadi penduduk bumi, tapi kemudian dengan ajaran-ajaran ini kaki tidak lagi berpijak di bumi, tapi sudah membayangkan bagaimana kaki ini berpijak dan memesan satu kamar di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi yang kemudian semuanya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah ini. Hijrah tempat tidak ada lagi. Ustaz, saya sudah hijrah. Maksudnya, saya orang Sumedang sekarang hijrah ke Bukit Cermin. Itu hijrah secara tempat. La hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Walakin akan tetapi yang ada adalah jihadun wa niyatun. Hijrahkan kesungguhan kalian dan hijrahkan niat kalian. Hijrahkan kesungguhan kalian dan hijrahkan semua orientasi hidup kalian. Niat adalah orientasi, niat adalah visi, niat adalah harapan, niat adalah obsesi. Rasul menginginkan daripada kita bahwa dalam kehidupan kita senantiasa diiringi dengan jihad dan niat, kesungguhan dan orientasi, dilandasi dengan visi yang jelas. Orientasi hidup kita mau kemana, obsesi kita terhadap hidup ini apa, dan kemudian senantiasa memperbaharui, menghijrahkan setiap kesungguhan kita. Maka dalam kesempatan kali ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, setidaknya sampai syuruk nanti, saya ingin sampaikan sebelum nanti di akhir saya singgung tentang tema yang ada di spanduk. Tapi izinkan saya menyampaikan setidaknya ada 6 yang harus kita hijrahkan secara orientasi hidup kita. Yang pertama, agar lebih mudah, maka kita singkat 6 ini dengan 6F. Yang pertama adalah food, makanan. Apa yang harus kita hijrahkan dari makanan kita? Jenis makanannya. Sudahkah kita hijrah dari yang haram menuju yang halal? Dari yang tadinya kita masih ragu-ragu dan menganggap remeh, tidak ada sertifikasi halalnya, kemudian kita hijrah kepada satu tempat makanan, satu restoran, satu jenis makanan yang memang sudah benar-benar ada sertifikasi halalnya. Sudahkah kita bisa memastikan bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh istri kita, tubuh anak kita, jenis makanannya adalah makanan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang ada di atas bumi ini yang halal dan thayyib. Sudah sejauh mana jenis makanan kita bisa kita hijrahkan untuk kemudian juga memakan apa yang Rasulullah makan? Sudah sejauh mana minuman yang kita minum kita hijrahkan untuk kemudian meminum apa yang Rasulullah minum? Contoh sederhana, Rasulullah SAW sangat suka memakan air yang kemudian kita sebut sekarang sebagai infus water, tetapi yang diinfusnya adalah, yang direndamnya adalah kurma. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terbiasa membuatkan untuk suaminya tercinta baginda Rasulullah SAW setiap maghrib direndamnya kurma dalam bilangan ganjing, diisinya air, dibiarkan untuk kemudian diminum Rasul ketika subuh pagi esoknya. Begitu juga ketika subuh pagi esoknya dibuatkan kembali air rendaman kurma untuk kemudian diminum oleh Rasul ketika maghribnya. Sudahkah kita menghijrahkan cara minum kita seperti itu? Jenis minuman kita. Sudahkah kita mengkonsumsi madu sebagaimana yang Rasulullah juga sampaikan bahwa Rasul juga menyukai madu, Rasul juga terbiasa minum madu. Di dalam madu juga ada obatnya.
Sudahkah dari segi jenis makanan? Rasulullah SAW setiap pagi setidaknya makan kurma dalam bilangan ganjil. Kalau kita setidaknya pagi makannya nasi uduk, mudah-mudahan nanti di depan ada yang ketinggalan kurma insyaallah. Beli dulu kata pagi. Satu, hijrah makanan, jenis makanannya. Dua, cara menyajikan makanannya, cara memproses makanannya. Rasulullah SAW kalau berbuka puasa, kata Rasulullah, jangan berbuka puasa dengan minuman yang dipanaskan. Siapa di sini yang suka kalau buka puasa minumnya teh manis hangat? Rasul mengatakan berbuka puasalah dengan yang manis. Kalau memang makan buka puasa dengan yang pahit, paling tidak sambil melihat istrinya yang manis. Dengan kurma, dengan air putih setidaknya. Hindari minum-minuman yang dipanaskan, yang dibakar, kata Rasul. Bagaimana Rasul suka makan dengan garam? Kita juga suka makan pakai garam. Tapi cara mengolahnya, Rasul makan garam ditaburkan di atas nasinya, di atas makanan pokoknya, di atas lauknya, sehingga tidak mengakibatkan darah tinggi. Sehingga tidak pernah terjadi di zaman Rasul ada cek kolesterol di Masjid Nabawi. Gak pernah ada cek tensi, gula darah dan asam urat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kita kalau masak, garamnya dicampurkan kemudian dilarutkan, sehingga terjadilah reaksi kimiawi yang kemudian harusnya menjadi kebaikan, jadi obat malah bisa menjadi penyakit. Sudahkah kita berhijrah dalam cara mengolah makanan itu? Satu, jenis makanan. Dua, cara mengolahnya. Tiga, cara memakannya. Datang Ibnu Abbas, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya ghulam, wahai anak muda, samillah, bacalah bismillah ketika mau makan. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, makanlah makanan yang terdekat. Nanti akan kita saksikan pas lagi sarapan pagi, siapa yang makannya ambil yang paling dekat dan siapa yang incar makanan lauk yang paling jauh. Langsung kita praktekkan. Yang ketiga, yang keempat, dengan siapa kita makan? Rasul paling suka makan dengan keluarganya. Siapa yang makan bersama dengan orang tuanya, siapa yang makan malam bersama kedua orang tuanya, maka ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih mencintai seorang hamba yang kemudian bela-belain makan bersama kedua orang tua, makan malam. Sudah sejauh mana kita, lebih sering mana kita makan siang bersama rekan kerja kita, makan malam bersama mitra bisnis kita, dibanding makan malam bersama orang tua, anak dan istri kita? Sejauh mana ketika ada satu pesta makan, kita makan dari yang tadinya biasa berdiri standing party, night party, berapa banyak undangan pernikahan. Baru Sabtu kemarin sepupu saya nikah, kursi yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah yang hadir. Akhirnya mau tidak mau, ada sebagian yang terpaksa makan sambil berdiri. Tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Satu buffet, satu tempat makanan, kemudian yang mengantrinya yang depan perempuan, belakang perempuan. Dan kita tahu bersama, kalau sudah antri makan itu biasanya dempet-dempetan. Kadang bersebul belakang, kadang ke depan. Bagaimana ketika yang ternyata di depan kita dan belakang kita perempuan yang bukan mirip dengan kita? Sudahkah kita menghijrahkan parti kita, makan-makan kita secara duduk, dipisahkan yang laki dan perempuan, tempat makannya, tempat mengambil makanannya. Baru dari sisi makanan, food, jenisnya, cara mengolahnya, dengan siapanya, kemudian tata cara makannya.
Dan yang ketiga, yang keenam adalah cara memperoleh makanan itu. Sudahkah kita menghijrahkan cara memperolehnya? Dengan rezeki yang mana? Dengan harta yang mana? Untuk kemudian kita bawa masuk ke dalam rumah tangga kita makanan-makanan yang halal dan terbaik. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharramin yang Allah muliakan. Yang kedua adalah fashion. Kalau makanan, food, semua yang masuk ke dalam tubuh kita, maka fashion mengatur semua yang melekat pada tubuh kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh, fashion yang melekat dengan tubuh. Sudahkah kita hijrahkan cara berpakaian kita? Sudahkah kita pahami bersama mana batasan aurat laki-laki dan mana batasan aurat perempuan? Ada satu perkataan Siti Aisyah yang luar biasa menggugah. Ya Rasulullah, seandainya aku nanti meninggal dunia, bolehkah aku minta satu permintaan? Kira-kira permintaannya apa? Kalau ibu-ibu lagi berdua di kasur sama suami, ya Mas, Bang, nanti kalau saya meninggal dunia, kira-kira apa permintaan? Biasanya Bang, jangan kawin lagi ya Bang, kan gitu. Tapi Siti Aisyah kan gitu. Ya Rasulullah, seandainya aku meninggal dunia, bolehkah aku minta satu permintaan? Apa itu? Tolong yang memandikan hanya Engkau. Kenapa? Karena aku tidak sudi auratku dilihat ketika aku hidup, dan sebegitu pula aku tidak sudi auratku dilihat ketika aku sudah meninggal dunia. Beliau hanya sudi dilihat aurat oleh suaminya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita? Laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, perempuan auratnya seluruh badannya kecuali telapak tangan, illa al-wajh wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan dalam mazhab Syafi'i. Dan di Indonesia, subhanallah, banyak kalau kita lihat di toko buku atau kita lihat di YouTube atau para selebgram itu membuat macam-macam tutorial memakai hijab. Dari yang mulai hijabnya biasa, kemudian dijuntaikan ke bawah, diulurkan ke bawah, ada yang dililit sampai ke kepala. Kadang lilitannya lebih tebal daripada kepalanya. Dari mulai yang lilit kanan, yang lilit kiri, bahkan kondeknya pun dari yang mulai kondek belakang, kanan atas, kiri atas, bahkan ada yang kondek. Dari yang mulai brosnya di bahu kiri, kemudian bahu kanan, ada yang kemudian di atas sini, ada yang sampai brosnya taruh di jidat, macam-macam. Bulan Muharram dalam hadis disebutkan yahtafiluna wa yulbisuna nisa'ahum wa quliyahum. Orang-orang Yahudi tattakhidhuhul 'ida, tattakhidhuhul yahudu 'idan. Orang Yahudi menjadikan 10 Muharram sebagai hari raya. Dalam hadis disebutkan mereka kalau sudah berhari raya berpesta pora dan kemudian memakaikan wanita-wanita mereka, istri mereka dan anak-anak perempuan mereka dengan pakaian-pakaian terbaik, dan perhiasannya pun kemudian ditampilkan, dipamerkan. Kita hari raya kita Idul Fitri, Idul Adha, biasanya kalau Idul Fitri, Idul Adha pakai baju baru, dan emas-emas yang tadinya disimpan di box-box lemari kita tiba-tiba setahun lamanya tidak pernah dipakai, tapi khusus hari raya dipakai. Benar Bu? Benar. Yang biasanya emas dipakai di dalam pakaian, di dalam baju, hari raya semuanya dipakai di luar pakaian. Pakai baju, sudah pakai manset, pakai baju rapi, pakai brokat, pakai beskap, kemudian di luarnya ada gelang sekian renceng.
Kemudian pakai baju sudah rapi, ternyata kalungnya pun menjulur kelihatan, kilat-kilat emasnya luar biasa. Dan saya juga pernah menyaksikan ketika peristiwa Idul Fitri ada seorang jamaah, ibu-ibu, alhamdulillah bukan jamaah Masjid Al-Muharram. Bahkan baru kemarin ketika sepupu saya 3 hari Sabtu, ada ibu-ibu pakai kerudung, semuanya sudah tertutup rapi auratnya. Secara fashion, pakaian sudah menutup aurat, rambutnya tidak kelihatan, semua tidak kelihatan. Tapi kalau bicara aurat, 3 saja sebenarnya: tidak memperlihatkan, tidak membayangkan, tidak sampai membayang atau transparan, dan tidak membentuk. Ya ini masih kurang-kurang lah, membentuk juga sedikit. Tetapi apa yang saya katakan, ternyata masih ada juga antingnya di luar, padahal kupingnya di dalam. Tapi kok bisa antingnya di luar? Itu biasa ibu-ibu yang paling paham caranya. Dan ini kebiasaan orang Yahudi. Mereka berpesta pora dengan makan makanan, kemudian perempuan-perempuan mereka tampil keluar, kemudian memamerkan, menunjukkan perhiasan mereka. Apa kita mau ikut mereka? Sedangkan perhiasan itu adalah apa yang melekat dengan badan untuk ditunjukkan di hadapan orang-orang yang memang menghargai kita, bukan kemudian dipakaikan di luar badan. Sudah sejauh mana style fashion kita sesuai? Apa yang melekat dengan tubuh kita sesuai dengan syariat? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyah ula. Dulu orang jahiliyah terbiasa pakai gelang di kaki. Untuk apa? Setiap kali berjalan bunyi kerincing, kerincing, kerincing. Oh, ketahuan masih banyak. Kalau ada orang yang jalan tidak ada bunyinya, oh berarti ini pergantian suaminya. Sederhana. Nah ini harus kita hijrah. Fashion kita sudah sejauh mana kita hijrahkan? Sejauh mana sudah menutup aurat? Tugas kita adalah bukan kemudian menghakimi orang yang belum menutup aurat. Oh dia pasti neraka. Tidak. Oh saya menutup aurat maka saya di surga. Tidak. Allah memerintahkan kita jangan kau hakimi orang lain, tapi ajak orang lain menuju jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang ke jalan Tuhanmu, ajak orang ke dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hikmah, kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Bukan dengan mengiciskan mata, bukan dengan menggunjingkan lisan. Kalau bawaannya ketemu dia pasti lisannya aja ngomongnya belum dihijabin, bagaimana orang menjadi hijab? Nah, ini kunci lisan yang bahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita menghijrahkan apa yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman semua jenisnya, semua tata caranya, mengolahnya, kemudian di mana kita dapatkannya, dengan cara apa kita mendapatkannya, bersama siapa kita memakannya. Kemudian kita hijrahkan fashion kita, semua yang melekat dengan tubuh kita, bajunya, celananya, kemudian perhiasannya, kemudian aksesorisnya, dan seterusnya. Maka yang ketiga F-nya adalah finance, keuangan. Sudahkah pola keuangan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Pada hari kiamat Rasul sampaikan, la tazal qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Tidaklah akan bergerak hati seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum mereka berhasil ditanya dan kemudian berhasil menjawab atas 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan itu adalah wa'an malihi, tentang harta. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqa, untuk apa dia belanjakan? Harta tidak pernah ditanya sama Allah berapa jumlah harta Anda, karena jumlah hak wewenang prerogatifnya Allah. Allah mau melihat
aku akan berikan dia 1 miliar, tapi aku pengen tahu dia dapatnya dengan cara apa. Setelah aku berikan dia 1 miliar, dia belanjakan untuk apa? Jumlah urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita hanya didapat dengan cara apa dan digunakan untuk apa. Grabbingnya dari mana, spendingnya kemana. Maka dalam Al-Quran, ayat-ayatnya berkisah tentang tata cara mendapatkan harta dan tata cara pengelolaan harta. Ada larangan wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir itu dalam hal mengelola harta. Ada larangan jangan makan harta riba. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jangan sampai kita mendapatkan harta dari cara dan jalan riba, dengan cara bunga bank dan seterusnya. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang artinya adalah orang-orang curang, orang-orang manipulatif mendapatkan harta dengan cara manipulasi. Surat itu namanya adalah surat Al-Mutaffifin. Dimulai dengan wailun lil mutaffifin, sama dengan surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka kata Allah. Siapa yang Allah yang celaka? Mereka yang mutaffifin, yang curang dalam timbangan, mereka yang memanipulasi timbangan. Sekarang transaksi memang jarang yang pakai timbangan. Semua transaksi sekarang dengan data, semua transaksi sekarang dengan kwitansi. Kita beli barang 3 juta, ditulis di kwitansi 4 juta, maka kita termasuk al-mutaffifin yang Allah ancam dengan kecelakaan. Manipulasi data, manipulasi laporan. Untuk apa? Memperbesar pemasukan dan income. Cara masuk hartanya sudah tidak baik, sudah terjadi hijrah. Pastikan harta yang masuk bukan harta riba. Pastikan harta yang masuk bukan harta hasil kecurangan, hasil manipulasi, hasil perampokan, hasil korupsi, hasil pencurian, hasil penipuan. Semua harus bersih. Apa kata Rasul? At-tajirus saduq, orang pedagang yang saduq, yang terjaga integritas kejujurannya, akan bersama siapa? Akan bersama para malaikat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya surga ketika dia berhasil mengolah keuangannya dengan integritas dan kejujuran. Allah tidak bertanya berapa jumlah mobil kita, tapi Allah tanya dari mana kamu bisa beli mobil itu. Allah tidak bertanya berapa jumlah rumah kita, tapi Allah tanya dari mana kamu bisa beli rumah sekian. Allah tidak tanya berapa jumlah istri kita, tapi istri itu mana yang syariah. Ada istri syariah, ada istri konvensional. Istri syariah yang pakai akad, saya nikahkan dan saya terima. Yang konvensional yang tidak pakai akad, dia nikah sendiri. Allah tanya, kenapa engkau sirikan nikahmu? Sedangkan risalah Islam Rasulullah SAW mengatakan, a'linu walimatakum, umumkan walimah pernikahan kalian, waj'alhu fil masajid, jadikan akadnya di masjid, wadribuhu 'alaiha bid-dufuf, sambut kemeriahannya dengan menepuk-nepuk gendang, rebana. Kalau kita lihat sekarang angka pernikahan sini luar biasa meningkat, statistiknya gitu. Sudahkah kita kemudian, bukankah semua ini adalah dalam hal apa yang masuk dalam kehidupan kita didapatkan dengan uang, didapatkan dengan harta yang halal? Bukankah pernikahan pun membutuhkan harta yang kita sebut sebagai mahar? Cara mendapatkannya seperti apa? Kemudian digunakan untuk apa? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang harus kita hijrahkan adalah friction, perpecahan, perselisihan. Sudah saatnya umat kembali menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Laksana kumpulan batang lidi yang kemudian diikat dengan satu ikatan. Ikatan bahasa Arabnya akidah. Sesuatu yang terikat bahasa Arabnya maqud. Bukan
Bukankah kita diikat dengan akidah yang sama? Sudah tidak zamannya lagi umat Islam kemudian membahas isu-isu yang kemudian bisa memecah belah kita, isu-isu yang kemudian membuat kita semakin berselisih dan berbeda pendapat. Boleh berbeda pendapat, yang tidak boleh adalah kemudian berpecah belah. Keharmonisan lahir dari perbedaan. Keharmonisan rumah tangga karena ada laki-laki dan perempuan tidak bisa disebut keluarga dan rumah tangga yang harmonis kalau yang melakukan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Justru keharmonisan dilahirkan dari perbedaan lawan jenis, perbedaan jenis kelamin. Tapi perbedaan itu bisa menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau kita lihat kumpulan batang lidi, satu batang lidi tidak mampu berbuat apa-apa, dua batang lidi tidak mampu berbuat apa-apa, kemudian sekian banyak batang lidi kita saksikan satu persatu. Tidaklah semua batang lidi yang diikat dalam satu ikatan pun memiliki ukuran tebal yang sama, memiliki ukuran panjang yang sama, memiliki ukuran tinggi yang sama, bahkan kadang-kadang warnanya pun tidak sama. Ada batang lidi yang warnanya coklat, ada yang sudah kena lumut sehingga kehijau-hijauan. Tapi yang ikatan itu tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah mengusir untuk keluar, kemudian dieliminasi sebagai satu ikatan satu lidi. Kau sudah tercemari dengan warna hijau lumut, silakan kau pergi, lepaskan ikatanmu, silakan jadi batang lidi sendiri. Tidak pernah. Maka kita selaku umat yang wahidah, umat yang satu, saudara kita, dia yang menurut saudara kita, yang tidak menurut saudara kita, yang maulid saudara kita, yang tidak maulid saudara kita, Islam yang pakai cadar saudara-saudara kita muslimah, saudara kita, yang tidak pakai cadar saudara kita, yang celana cingkrang saudara kita, yang tidak cingkrang saudara kita. Kenapa? Karena kita diikat dengan akidah yang sama. Bukankah Allah kita sama? Bukankah Rasul kita sama? Bukankah kitab suci kita sama? Bukankah kemudian kita menginginkan surga yang sama? Hadirkan bersamaan. Apa yang bisa membuat kita bersatu? Sudah lelah rasanya dari sejak zaman kolonial Belanda, seorang orientalis kemudian memecah belah kaum muslimin yang ada di Aceh, kaum muslimin yang ada di Sumatera Barat dipecah belah dengan kaum adat dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menghadirkan itu? Rasulullah SAW yang dilakukan pertama kali ketika masuk ke kota Madinah adalah mempersatukan dengan cara mempersaudarakan. Abdullah bin Mas'ud dipersaudarakan dengan Umar bin Khattab. Yang satu Umar bin Khattab badan besar, kekar, tegas, garang. Abdullah bin Mas'ud badan kecil, lemah. Ketika di Mekah, Abdullah bin Mas'ud sering berantem sama orang-orang kafir Quraisy, beradu argumen. Tapi setiap kali beradu argumen, setiap kali berdakwah, senantiasa mendapatkan bogor-bogor mentah dari kafir Quraisy sampai babak belur. Setiap kali dipukulin, Umar datang terlambat. Maka kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan di Madinah. Betisnya kecil. Satu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah ditertawakan karena ketika sedang memanjat batang kurma, kemudian betisnya tersingkap. Orang-orang yang lewat pun kemudian menertawakan. Rasulullah SAW kemudian mengetahui itu dan menghampiri kemudian mengatakan, demi Allah, wahai kalian yang menertawakan dua betis kecil Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dua betis kecil itu di sisi Allah lebih besar, lebih berat timbangannya dibandingkan gunung Uhud, kata Rasul. Engkau sedang meremehkan betis yang kecil, tapi dia di sisi Allah besar dan berat, bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Bilal bin Rabah yang juga adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Untuk apa? Mempersaudarakan tanpa ada sekat apapun, latar belakang apapun. Dan ini yang belum kita realisasikan. Rasulullah bikin masjid, kita sudah banyak masjid.
sudah banyak bikin pasar, bahkan sekarang berkembang menjadi mall. Tapi yang salah satu dikerjakan Rasul pertama kali masuk Madinah adalah mempersaudarakan. Sudahkah di Bukit Cengkeh ini, katakanlah bapak ini dipersaudarakan secara sosial dengan bapak si fulan, yang RT 1 nomor 1 dengan RT 2 nomor rumah nomor 2, guys. Atau setidaknya dimulai dengan jamaah masjid. Ketua DKM mendata siapa yang kemudian rutin ke masjid. Bapak, mau nggak saya persaudarakan ke bapak si fulan? Pelajari betul siapa istrinya, siapa anaknya kuliah di mana, apa kesulitan hidupnya, apa kelebihan hidupnya, dia usaha apa, dia lulusan mana. Satu dengan yang lain saling silaturahim. Tidak hanya ketika sekarang semua diserba digital, bahkan minta maaf saja dengan WhatsApp. Semua bergantung dengan paket data. Kalau paket data habis, kalau sinyal tidak bagus, justru silaturahim tidak akan terjadi. Friction, perpecahan. Sadari itu, hadirin hadirat rahimahullah, kita hijrah dari perpecahan menuju persatuan. Persatuan bukan tidak boleh berbeda, tapi perbedaan itulah yang mengeratkan keharmonisan di antara kita. Kemudian yang kelima adalah fantasi. Buayan fantasi semua. Di zaman Rasulullah SAW, ketika perang Ahzab, dalam kondisi umat muslimin, kaum muslimin, para sahabat dan Rasul dalam kondisi terjepit, para musuh-musuh Islam semua berkumpul dengan satu partai yang sama yang disebut dengan Ahzab, koalisi. Ahzab artinya koalisi. Mereka berkumpul di sana, semua aset disita, semua peluang potensi dihalang-halangi, semua kota Madinah dikepung dalam kondisi musim dingin yang mencekik. Rasul bahkan sudah tidak makan sampai 2 hari 3 hari lamanya. Datang kepada Rasul sahabat, ya Rasulullah, aku belum makan 1 hari. Rasul buka bajunya, kemudian ditunjukkan ada ganjalan batunya. Kalau antum baru 1 hari, saya sudah 2 hari tidak makan. Semua dikumpulkan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu saja dalam riwayat disebutkan tidak keluar tenda saking dinginnya, saking mereka belum makan, terkepung, terisolir, terembargo. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Diperintahkanlah mereka menggali parit. Dalam satu hentakan, kemudian Rasul katakan, wahai sahabatku, sesungguhnya kita akan menaklukkan Romawi. Fantasinya fantasi yang luar biasa besar. Bayangannya adalah bayangan tentang cita-cita peradaban. Rasul juga sering membangunkan kesadaran sahabat-sahabatnya, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau Anda punya bayangan pengen masuk surga, Anda punya fantasi pengen masuk surga, maka mintalah sama Allah, berdoa minta surga firdaus. Para sahabat juga sering bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa beramal dan amalku bisa memasukkanku ke dalam surga? Fantasi mereka adalah fantasi surga. Beda dengan sekarang. Zaman sekarang fantasinya berapa anak kita yang terbuai dengan fantasi semu gadget mereka. Sibuk tertawa sendiri, sibuk menangis sendiri ketika nonton sinetron, gara-gara aktrisnya nangis ikutan keluar air mata. Sibuk kemudian sedih sendiri, sibuk jingkrak sendiri, sibuk ketika misalnya ada satu striker dalam grup sepak bola tertentu mencetak gol, apakah kemudian kita juga respon? Tiba-tiba teriak gol. Fantasi, seolah-olah kita yang ikut bermain. Berapa banyak sekarang anak-anak yang sudah terlena dengan game yang namanya Mobile Legends. Habis waktu mereka sampai jam 2 malam. Mudah-mudahan remaja masjidnya hijrah mulai saat ini, hapus game Mobile Legends. Tidak bermanfaat dunia akhirat. Siap hijrah? Siap. Hapus Mobile Legends-nya? Hapus. Setengah-setengah dulu. Sibuk dibuat dengan fantasi semu. Ada acara
Instagram, upload Facebooknya. Apa yang dibangun fantasinya? Dibayangkan kira-kira kalau foto saya begini, menghadap ke kameranya begini, dengan senyum begini, lesung pipitnya diperlihatkan, kemudian pakai pensil alisnya bentuknya seperti singa. Kira-kira berapa orang yang akan like foto saya? Setiap hari dicek, ada pemberitahuan notification, someone likes your photo. Berapa orang yang kemudian men-share foto kita? Berapa orang yang melihat viewers video kita? Berapa orang yang subscribe kemudian channel YouTube kita? Berapa orang yang kemudian follow channel YouTube kita? Setiap hari disibukkan dengan fantasi-fantasi semua. Semua memang menjadi realitas hidup kita. Fakta sosial kita, fakta digital kita memang hidup di era ini. Tetapi bagaimana semua dibangun dengan fantasi syiar? Alhamdulillah, sekarang ternyata saya sedang di video. Tahu dari mana Ustaz? Ada lampu merah. Kalau ternyata selama tadi lampunya ternyata nggak ada, berarti tidak terjadi rekaman. Satu ketika saya sholat asar di salah satu mall di Depok. Baru selesai sholat asar, kemudian kebetulan antara ruang sholat pria dan wanita tidak ada hijab, hanya berbeda sok saya. Ketika saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakang ada seorang anak remaja putri. Baru selesai salam, sudah ngambil handphonenya, kemudian dia selfie. Ini fantasi apa yang memang? Apakah kemudian setelah dia selfie dia upload fotonya? Alhamdulillah sejuk dia baru saja sholat asar. Kalau sholat asar saja bisa saya jaga, kalau kamu fantasi apa yang dibuat? Semua berada di balik layar. Banyak orang menjual harga diri. Banyak orang yang tingginya 160 cm, kemudian bajunya 100 cm, ke atas terbuka di bawah, ke bawah terbuka di atas. Untuk apa? Untuk tampil berada di balik layar, disaksikan oleh orang banyak. Berapa banyak orang sekarang menjadi YouTuber? Belum jadi YouTuber kalau belum setengah gila, kata orang ini. Untuk mengundang perhatian, ada sensasi dari fantasi sendiri, sehingga terlalu banyak waktu yang terbuang. Silakan tanya. Dengan Anda berlaku seperti sibuk dengan apa yang kemudian diupload publikasi setiap hari, berapa banyak kemudian Anda imbangi dengan baca Al-Quran? Setengah juz misalnya, 1 juz misalnya. Mana yang kita sibukkan? Yang kelima adalah fantasi. Kemudian yang keenam, F yang terakhir adalah freedom of life, kebebasan hidup. Ini yang sedang digaung-gaungkan sekarang. Berbalik dibalik kata-kata hak asasi manusia. Saya mau nikah dengan sesama jenis, terserah saya. Saya tidak suka dengan lawan jenis, terserah saya. Saya tidak mau menikah seumur hidup karena trauma, terserah saya. Saya tidak mau bayar zakat karena ini harta saya, terserah saya. Asal Anda tidak terganggu, maka jangan ganggu kehidupan saya. Akhirnya timbullah mikrofon masjid mengganggu saya. Maka kecilkan mikrofon suara tadi. Kenapa? Berlindung di balik kebebasan. Biarkan semua orang bebas menikmati tidurnya. Jangan ganggu tidur saya. Mikrofon masjid pun berisi. Oh, kalau ada orang itu dibincang kayak gimana kira-kira? Ajak ke masjid. Semangat sekali bakar. Kalau dia muslim, undang ke masjid. Tugas kita sebagai dai mengajak. Ayolah ke masjid. Suara azan itu panggilan Allah. Tidak ada satupun tatkala kita berikrar dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka artinya kita sudah berakidah mengikatkan diri dengan sesuatu itu disebutkan Islam. Islam artinya tunduk, maka semua kehidupan kita harus tunduk.
tidak ada kehidupan yang bebas. Semua terikat dengan keteraturan, dengan nizam, dengan silmi, dengan aturan. Maka disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masukkan ke dalam aturan Allah dengan sempurna. Silmi itu aturan, ajaran. Islam artinya tunduk. Istislam artinya kepasrahan, penyerahan diri. Salam kedamaian, sulam artinya tangga. Maka Islam punya 5 makna yang saling berdekatan. Islam tunduk, sudah sejauh mana kita tunduk kepada semua aturan Allah. Harta kita diatur, 2,5% hartamu bukan milikmu, keluarkan. Kita mau naik haji diatur bajunya, pakai kain ihram. Enggak boleh kita pakai sarung mentang-mentang kita Islam Nusantara. Di Nusantara pakai sarung, pergi haji pakai sarung, nggak bisa. Mentang-mentang kita punya lagu maju tak gentar, ketika sa'i kemudian zikirnya maju tak gentar pula, nggak boleh. Kita hidup bukan hanya kebebasan kita, ada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa kita diatur, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Bulan Muharram ini saya ingatkan puasa tanggal 9, tanggal 10 insya Allah jatuh pada hari Rabu dan Kamis pekan depan. Kalau bisa ada tarawih, buat buka puasa bersama seperti pagi. Setidaknya ada kurma dan air putih. Kalau mau buat teh manis, jangan pakai air panas. Paling tidak kurma sama air putih. Biar orang ke masjid, insya Allah maghrib Kamis pekan depan ramai. Di DKM ada PR lagi. Misalnya saya sarankan juga ya udah bikin acara supaya ada syiar 10 hari. Orang Yahudi berpesta pora dengan makanan-makanan mereka. Kita diminta oleh Rasul khalifuhum, selisih mereka. Kita disuruh puasa tapi pestanya makan. Bapak Ibu rahimahullah, freedom of life, kebebasan hidup. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur semua diatur. Ketika kita bangun tidur, Rasulullah mengajarkan jangan langsung berdiri, duduk sejenak. Diatur sama Rasulullah. Nggak bisa kita bilang apa-apaan Rasul, saya pengen langsung berdiri. Enggak, duduk sejenak. Setelah duduk sejenak, kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah baca doa, kita melangkahkan kaki ke kamar mandi. Masuk kaki kamar mandi pun diatur kaki kiri. Doanya doa yang khusus. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi, aturannya jangan langsung berwudu, tapi cuci dulu tangan 3 kali. Apa kata Rasul? Fa'innaha la tadri ayyi makanin barat. Karena tangan kita tidak ada yang tahu semalam megang apa, garuk-garuk apa, nyentuh apa. Cuci dulu, baru kemudian berwudu. Setelah berwudu keluar kamar mandi, kakinya pun diatur, masuk kiri, keluar kanan kiri lagi. Keluar dengan kaki kanan, baca doa. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ghufranaka. Kemudian baca doa setelah berwudu. Kemudian sholat sunnah, tahajud kita. Kiblatnya pun diatur, nggak boleh sembarangan. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustaz, bumi bulat bukan? Ya, kata ilmuwan sih bukan. Kenapa memang? Kalau memang bumi bulat, kita sekarang menghadap kiblat ke sini, apa bedanya dengan kiblat kita ke sana? Toh ujung-ujungnya mutar, ketemu juga Ka'bahnya kan? Ini pemikirannya luar biasa. Dipikir-pikir, iya juga kan gitu. Ada di saya Ramadan 2017 dikirim selama 1 bulan ke Suriname. Dakwah di sana. Di Suriname ada 5 masjid tapi 2 kiblat. Sebagian masjid kiblatnya ke barat, sebagian masjid kiblatnya ke timur. Padahal kiblat yang tepat kemana? Ke Ka'bah. Dan di sana yang lebih tepat adalah ke timur.
Tapi karena kebanyakan di sana orang Jawa yang dibawa sama Belanda zaman dulu untuk jadi Romo Musa di sana, orang Jawa kalau ditanya kiblatnya di Mulon, kan begini, dibawa sampai ke Suriname, sehingga seolah kiblat adalah barat, padahal kiblat adalah Ka'bah. Tak bisa kita berpikir dengan bebas, bersikap dengan bebas. Kemudian juga kita bebas berlaku dengan siapa saja, berbuat apa saja, tidak bisa. Semua dengan keteraturan. Kita sebagai tetangga saja diatur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Tidak bisa bebas kita untuk kemudian diatur. Jangan sampai setiap kita kemudian masuk ke dalam tanah tetangga kita. Tampias kita jangan sampai nyimpat genteng rumah tetangga kita. Kemudian juga pembuangan air hujan kita, talang airnya jangan sampai kemudian masuk dan mengganggu tetangga kita. Semua diatur. Ini indah Islam. Mari Islam menakutkan begini. Makanannya baik, pakaiannya baik, cara mendapatkan keuangan dan mengelolanya dengan baik, satu dengan yang lain saling bersatu. Kemudian fantasinya adalah fantasi surga. Kita membayangkan ya Allah dan surga yang paling tinggi dengan segala kenikmatan. Dalam Al-Quran makanya itu yang dibangun. Banyak ayat-ayat bercerita tentang surga. Di situ ada sungai-sungai dengan tempat. Yang satu sungai air susu, yang satu sungai madu, yang satu sungai kemudian apa lagi? Khamr. Min khamril ladzati lisyaribin wa anhar min 'asal musaffan. Ada sungai madu. Ada 4 sungai. Digambarkan bayangannya supaya kita berfantasi dengan surga. Bukan berfantasi melihat orang. Ini indah. Dan yang terakhir adalah tidak ada kehidupan kita yang dibebaskan. Memang betul la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau memang mau beragama, sudah siap berikrar dengan agama ini, maka kita sudah meningkatkan diri dan siap berkonsekuensi dengan semua aturan yang benar. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk di waktu syukur dan lewat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum saya tutup, menjadi pengingat buat kita semua satu hadis Rasulullah SAW, la yantahiyanna rijalun an tarkil jama'ati aw law hawlatanna alaihim buyutahum. Seandainya kaum pria, kaum laki-laki masih meninggalkan sholat jamaah, kata Rasul akan aku bakar rumah mereka. Rasul memang sudah tidak ada. Rasul sudah meninggal dunia. Terus bagaimana Ustaz cara Rasul membakar rumah kita? Suasana rumah tangganya dibuat seperti neraka. Satu dengan yang lain gampang emosi, satu dengan yang lain saling berburuk sangka. Anak diberitahu sama orang tua dipanggil tidak nyaut. Kemudian orang tua pun tidak berlaku sopan, berlaku santun dan sayang kepada anaknya. Antar saudara dibuat saling cemburu. Rumah tangga bukan rumah tangga surga, tapi rumah tangga yang penuh dengan api neraka. Alhamdulillah. Dan Rasul mengatakan kuncinya kembali ke masjid. Ini yang saya janjikan, menyinggung sedikit tentang tema yang ada di sana. Demikian, mudah-mudahan kita semua kembali menjadi hamba Allah yang hijrah dengan penuh totalitas, tidak setengah-setengah, kemudian mengaplikasikan nilai-nilai hijrah, pesan-pesan hijrah dari 6F dan menjadi kehidupan yang lebih baik, membuat peradaban kita menjadi peradaban yang Al-Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan sinar, penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran lil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وحد صفوف المسلمين وأعلي راية الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan untuk sholat suruh. Sayang sekali kalau tidak dilengkapi dengan sholat suruh karena pahalanya sangat besar seperti pahala haji dan umroh. Dan setelah itu kita akan ramah tamah untuk sarapan bersama di pendopo masjid. Anak-anak semua. Ayo, ayo pulang, Mas. Yang ngerasain, Mas. Bisa, 3, 2, sekali lagi 1, 2, 3, 2, start. Kosong ini. Lagi balik sampai 1 giga, Pak. Sudah. Sip. Arahnya ke sana lampunya nggak kena juga. Arahnya ke sana sampai nggak kena juga. Padahal dia tahu loh saya istri kenal sama saya, tahu istrinya saya yang Ambil apa lagi, Dek?
surah apa? Habis udah dibaca belum dari surah Al-Ikhlas? Belum. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ada orang masuk surga gara-gara baca surat Al-Ikhlas loh. Kata sahabatnya, setiap kali sholat bacanya surah Al-Ikhlas. Terus sahabat Ikhlas, saya cinta dengan surah Al-Ikhlas. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, ketika yang sekolah jauh siapa? Yang naik ojek atau naik angkot, ketika naik ojek jauh, di dalam hati baca surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, kan nggak panjang kan? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas seperti seperempat membaca Al-Quran. Jadi kalau 3 kali membaca surat Al-Ikhlas seperti menghantamkan satu Al-Quran. Berarti baca surat Al-Ikhlas aja dong, nggak usah baca 30 juz, nggak juga. Ya, yang baca 30 juz lebih hebat lagi. Tuh. Berarti yang baca 30 juz hafalannya lebih banyak lagi. Ya. Nanti kalau hafalnya cuma surat Al-Ikhlas, salat subuh baca surat Al-Ikhlas 2 rakaat. Salat zuhur baca surat nanti sholat rapat bisa? Ayo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cari tembok. Mana sini? Belum. Pada koma di sekolah. Itu kalau sholat nggak asli atau minggir sendiri tuh? Kenapa galau kamu nih? Capek? Oke. Sekarang ada satu lagi pertanyaan terakhir. Apa ya? Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan apa 4 istri Rasulullah? Udah belum? Udah. Kalau udah belum? Udah belum? Belum nih. Oh, udah tadi kan? Oke, ulangi pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan 4 istri Rasulullah? Nah, coba sini. Siapa aja? Hah? Coba sini. Kalau saya bilang alhamdulillah, duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke sini. Ini aja di sini. Berdiri.
istrinya Rasulullah